Tentunya duduk di depan yang kami hormati Koordinator TIP Provinsi Nusa Tenggara Barat, PSIBU, Project RIP MIKR, yang kami hormati juga Ibu Koordinator Komponen 4 terkait pendataan ya Bu ya, pendataan emis, Ibu Heni Ulfayuni dan teman-teman TIK yang duduk di depan. Dari sebelah kanan Pak Isbul yang PR-nya masih banyak, tadi saya catat ada mungkin lebih dari 10 lembaga. Dopu juga ada beberapa lembaga dan teman-teman dari IKMU, IK, dan yang sebenarnya sekarang beliau bertiga, Pak Isbul sudah tidak di seksi Penmat lagi, tapi beliau masih menjadi TIK Kabupaten Lombok Timur. Pak Syardin juga jabatannya saat ini kami lihat di surat tugas sebagai Kepala Madrasah MTS Al-Madaniyah bin Hasanuddin gitu kan. Dan Mas Johari atau nama kerennya beliau Ari juga sudah dipindah ke seksi atau di sekretariat Mas ya, di sekretariat di Kementerian Agama Lombok Utara, tapi beliau adalah sebagai jabat kami undang di sini, kami ajak sebagai peserta adalah sebagai TIK Kabupaten Lombok Utara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beliau, tentunya atas Allah kita izin Allah, mohon maaf Bapak Ibu saya grogi di depan Pak Heni. Selama 3 hari dari awal dari hari Senin kemarin, alhamdulillah kehadirannya Bapak Ibu tepat waktu, dari dijadwal sesuai dari jam 4 sampai menunggu kamar, sampai ada negosiasi untuk menambah 1 hari dari Sumbawa kalau nggak salah kemarin. Itu alhamdulillah sampai hari ini, detik ini menjelang penutupan, dari 200 sekian kursi yang ada di sini insya Allah terpenuhi semua. Karena apa? 14 kursi yang kosong itu adalah untuk teman-teman Kanwil, termasuk juga teman-teman dari pusat. Salawat serta salam tentunya kita tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kita memperoleh syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami atas nama sekretaris dari Mas Ibu menyampaikan perkenan dari Bapak Kepala Bidang selaku Ketua PSIBU RIP MIKR Project ini di Provinsi NTB. Beliau yang berkenannya hadir di sini untuk menutup acara agenda kegiatan penutupan pada pagi ini. Tapi beliau tadi sebagaimana yang Bapak tahu, mungkin Bapak bisa langsung lihat di YouTube channel Kementerian Agama ya. Pada pagi ini adalah atau setelah subuh tadi adalah kedatangan pertama LOP 1 untuk jamaah haji dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kami sudah menghubungi beliau pukul 8:15. Beliau mengizinkan tiang untuk mewakili beliau untuk menutup kegiatan ini secara resmi. Itu yang pertama yang harus kami sampaikan. Tanpa izin beliau, saya tidak berani Pak duduk di sini untuk menutup kegiatan ini. Karena posisi kami juga sama, kami semua yang di depan, Pak Kanwil, Pak Kabek, Pak Kabat juga adalah selaku peserta Bapak. Jadi dibayarkan hanya 3 hari Mas ya. 3 hari SPR-nya sudah standar, nggak bisa lagi kita tulis-tulis ya. Gitu Pak, itu di awal kami sampaikan. Tidak panjang lebar Bapak Ibu yang kami sampaikan pada penutupan ini. Karena kalau penutupan kan tinggal capeknya aja kan, lebih baik tidak ditutup gitu Pak. Iya kan? Saya tidak mau menyerempet ke hal yang lain. Itu Pak. Ya 3 hari, alhamdulillah Bapak Ibu sudah istilahnya namanya saja biptek sudah digodok di sini dengan 10 materi masih dulu ya. 10 materi dari juknisnya, dari safeguardnya, dari panduan konstruksi, terus apalagi panduan aspek lingkungan dan lain sebagainya, termasuk juga dari pihak bank kemarin dengan Pak Yanwar. Alhamdulillah keluhan-keluhan terkait pos juga tercurahkan kemarin, terutama di Lombok Timur. Semoga nanti besok mungkin atau pencairan tahap kedua terkait pos, nanti di sebelah saya selain koordinator Komponen 4 juga beliau adalah ketua tim untuk
pencairan ketua tim, bukan pencairan, proses verifikasi penyalur berkas persyaratan dana bos tahap kedua di Kanwil. Tentunya tidak terkait dengan MA, termasuk juga untuk jenjang PUP, RA, MI, dan MTS di kabupaten kota. Silahkan Bapak Ibu, jika tidak puas dengan teman-teman kabupaten, silahkan kami dihubungi terkait proses pencairan penyaluran berkas verifikasi tahap kedua yang dimulai sejak tanggal 18 kemarin sampai tanggal 22 pengajuannya. Oke, 22 Juli. 24 itu pencairan, 24 itu proses verifikasi Pak ini. Gitu Pak. Jadi tolong dicatat, silahkan dipercepat. Yang hadir di sini kepala madrasah, meskipun saya lihat di surat tugas ada kuasa di atas materai dari kepala madrasah untuk menugaskan operator nih di sini ya. Hadir, ya silahkan nanti disampaikan perkembangan apa hasil yang diperoleh selama 3 hari di sini, termasuk proses pencairan aktivasi dengan bank nanti yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di KCP masing-masing, tinggal menunggu jadwal. Jadi apa yang dihasilkan di sini tentunya tidak cukup sampai di sini. Kayak tadi Mas Ibnu juga membuka keran, membuka peluang untuk koordinasi, komunikasi, konsultasi. Tentunya mohon maaf dengan memperhatikan waktu beliau ya. Jadi beliau itu waktunya sangat padat Pak. Tinggal memperhatikan status WA beliau. Oke, mungkin di jam 1 di Bandara Lombok. Nanti di jam 3 waktu Indonesia Barat itu sudah di Terminal 3 Bandara Cengkareng. Itu Pak. Jadi beliau ini wujuduhu keadamihi Pak. Tapi insya Allah beliau seperti disampaikan tadi komitmen beliau, kalau beliau sudah siap membantu dan ada waktunya, insya Allah silahkan Bapak Ibu ganggu, walaupun mungkin dengan komentar yang agak pedas sedikit gitu, okay? Tapi sekali lagi itu kembali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, okay? Jadi mohon dipahami kesibukan kami di kantor wilayah, kesibukan Mas Ibnu, bahkan absen kami di kantor hanya 2 hari di bulan kemarin Mas Ibnu ya. Mas Ibnu mungkin sehari. Kalau saya hari ini baru sehari Pak ini ya juga. Saking kesibukan kami tidak hanya terkait dengan proyek RIP MIKR ini, terutama yang harus diselesaikan di bulan ini adalah komponen 1 yaitu EDMRK di luar tusi kami di masing-masing seksi. Meskipun kami tidak menjabat selaku kepala seksi lagi, tapi selaku ketua tim. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan proses pencairan, proses aktivasi tentunya di awal, proses pencairan, kemarin informasi dari pihak bank Pak Yanuar itu sudah ada di rekening Bapak Ibu sekalian. Yang afirmasi dari BKBA, tinggal aktivasi saja. Mudah-mudahan segera di minggu ini Mas Ibnu ya, apa di minggu depan lah, berarti minggu depan atau minggu ini Bapak Ibu bisa segera mengaktifasi. Terus teman-teman yang sudah lolos RK-nya Pak ya, untuk BKBA-nya silakan dieksekusi. Yang belum tentunya seperti di Al-Madaniyah tadi, ini Miftahul Islah Tembelo, terus di KLU di Lombok Timur juga masih banyak, silahkanlah dipercepat Pak. Karena apa? Di bulan Agustus dan September besok itu kami dari tingkat pusat, yaitu dari PMU, terus PCU, termasuk teman-teman DCU juga akan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan PKBA yang Bapak Ibu laksanakan di batch 2 berarti Mas ya? Bahasanya di batch 2 itu di Juknis monitoring PCU dan DCU. Jadi siap-siap saja, mungkin tidak seluruhnya Pak. Jadi kami tahun ini memakai sampel nanti yang menentukan tentunya koordinator komponen 1 dengan TIP, karena tidak seluruh kabupaten kota ini Mas Hizbul, Pak Sardin dan Pak Johari, tidak seluruh kabupaten kota mendapatkan alokasi kuota yang sama untuk monitoring yang dilakukan oleh PCU dan DCU. Jadi hanya sampel Pak. Jadi mungkin nanti kami akan meminta kepada Mas Ibnu lembaga mana yang kira-kira akan kami kunjungi untuk monitoring itu. Dan itu akan kami sampaikan ke pusat Pak. Dan semua sekali lagi berbasis aplikasi.
Jadi monitoring kami, laporan kami sampaikan ke pusat. Apa yang kami hasilkan di sini tentunya juga kami akan laporkan ke pusat melalui aplikasi PMP yang sudah Bapak Ibu input sejak awal, dan mudah-mudahan sudah absen Pak ya hari ini, hari terakhir sudah absen. Dan jangan lupa 3 hari dari hari sekarang masih belum ya, berarti dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Sabtu itu hari terakhir ya Mas Admin PMP untuk Bapak Ibu mengupload berkas perjalanannya ya, hari Sabtu. Jadi dibatasi 3 hari. Kalau mau saya sih 1 hari saja sebenarnya itu ya, untuk Kota Mataram, Lombok Timur gitu kan, Lombok Utara. Tapi Kota kenapa? Oh, Mataram nggak upload karena sudah standar ya. Ya untuk Lombok Utara, Lombok Timur 3 hari ya. Ya, jadi hari Sabtu batas terakhir Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu hari ini sudah pulang mengisi bensin lagi, ya silahkan langsung dibuka PMP-nya Pak untuk mengupload berkas unggahan yang belum diupload. Oke, karena tanpa itu Mas Anggir tidak akan menyetujui apa yang Bapak Ibu unggah. Itu terkait kegiatan PMP yang memang wajib kita harus input dari awal pelaksanaan dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentunya kami harapkan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor 1 jam kemarin saat pembukaan, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang ketika pasca pembukaan, dan tentunya 10 materi yang disampaikan secara videotron di belakang ini, tentunya kami harapkan sekali lagi semuanya bisa langsung dilaksanakan Bapak Ibu dan tidak lepas dari juknis yang ada, juknis BKBA. Ada juknis terbaru Mas ya? Ya, saya dikirimin jam 2:30 karena saya peserta juga Mbak Yani. Nggak tahu siapa yang mengirimi saya. Ya, kami dikirimi juknis BKBA oleh anonim. Tinggal dicari di get kontak siapa yang mengirim. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang mengirim karena peduli kepada kami. Oh, dari pusat ya? Oh, berarti langsung dari ini ya. Oke. Jadi itu Bapak Ibu sekarang 2:30 nggak salah ya, serentak dikirimi semalam. 2:30 malam istilahnya WA blast itu. Silahkan dipelajari kembali. Teman-teman operator tentunya juga harus menyampaikan juknis terbaru tersebut kepada kepala madrasah agar kuasa yang diberikan selama 3 hari sudah tuntas dilaksanakan. Oke, kepada Bapak Ibu yang masih belum tuntas proses SDM-RK-nya atau BKBA-nya, termasuk yang besar tadi di Hamzan Wadi, MAK keagamaan, mana bapaknya yang tadi foto bareng saya, silakan Pak ya, segera dilaksanakan dengan jumlah siswa hampir berapa Pak, 200 kemarin ya, dengan proses PPDB yang sangat ketat. Jadi kami mohon Bapak Ibu dari 1.300 lembaga yang mengikuti BIMTEK tahap awal untuk batch 2 di tahun 2021, Bapak Ibu adalah yang terpilih 198 lembaga. Jadi mohon jangan disia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Bank Dunia dengan proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pelaporan yang insya Allah sekali lagi kalau semua mengacu pada regulasi, pada juknis yang ada, Bapak Ibu akan aman Pak. Oke? Jadi jangan sampai melenceng tuh dari juknis yang Bapak Ibu sudah pelajari yang sudah dikirim oleh pusat pada pukul 02.30 semalam. Selanjutnya apalagi yang ingin kami sampaikan? Tentunya Bapak Ibu yang kami hormati, seperti disampaikan ke Mas Ibnu di awal pembukaan, di awal sore hari Senin kemarin, ini tidak hanya bagi madrasah negeri Mas Ibnu ya, yang merasakan keindahan, kenyamanan di Hotel Bintang 5, meskipun tidak sempat berenang Pak, saya sudah memperhatikan tidak ada yang bawa baju renang atau celana pendek, tapi setidaknya ini adalah bentuk kepedulian kami Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu meskipun di BIMTEK pertama itu full dilakukan secara luring secara daring 2 minggu sinkronus, asinkronus, 3 kali tatap muka dengan masjid TTIK segalanya. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di sini di Hotel Bintang 5. Saya lihat sudah banyak yang upload status di kamar tadi, kayak Pak Ahyar Rosyidi uploadnya di kamar semua, dan tentunya ada yang video call. Saya di sini, tapi itulah alhamdulillah
kita syukuri bahwa tidak hanya madrasah negeri yang bisa menikmati, tetapi juga madrasah swasta. Itu yang kita patut syukuri, kepedulian teman-teman pusat, PMU, dan tentunya atas koordinasi PIC kegiatan ini Mas Ibnu akhirnya bisa terselenggara di Hotel Bintang 5. Dan keberkahan juga bagi operator yang dikuasakan, yang diberi kuasa oleh Bapak Kepala Madrasah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga titip pesan seperti kemarin, kalau hari ini di hari pertama selaku sekretaris saya berbicara, di hari kedua kemarin selaku tim pengelola BOS provinsi, dan saat ini selaku sekretaris, ya kami juga titip pesan yang kemarin ketika kami mendampingi Bapak Yanuar, ya mohon bagi ijobnya yang hilang segera diurus. Silakan dicatat di Juknis Dirjen Pendidik nomor 5885 tahun 2015. Di situ sudah jelas tercatat proses, mekanisme, persyaratan, pengajuan hingga penerbitan pengganti izin operasional. Termasuk juga dari Lombok Timur, nanti kami akan komunikasi kembali yang di 2012 itu alasannya apa kok sampai menerbitkan bersamaan dengan penerbitan NSN terkait dengan izin operasional. Dari juga Pak Isbul juga kita sudah sharing kemarin, juga dari mana itu juga sudah melihatkan SK yang aslinya artinya itu masih ada, yaitu yang silahkan dipakai. Nanti kami juga akan konsultasi dengan Bapak Kasihnya di Lombok Timur, termasuk juga keinginan kemarin bahwa pencairan di tahap kedua itu bisa dilaksanakan di lokasi yang terdekat dengan Bapak Ibu lembaga yang ada. Itu tolong Ketua Tim dicatat dengan Pak Kasih, diingatkan nanti bahwa proses pencairan tahap kedua tidak harus dilaksanakan di KCP. Tentunya itu diawali dengan koordinasi kita, koordinasi kami, tidak hanya tim pengelola BOS provinsi, termasuk juga tim pengelola BOS di kabupaten kota. Dan alhamdulillah semua mandiri Pak ya, mandiri. Oke, dan kami pahami Pak, jadi kemarin ketika pencairan tahap pertama itu di bulan April ya, masih sebelum Lebaran jadi suasana lapar, suasana haus itu ya terbawa emosi juga ketika dibawa ke KCP Selong. Mudah-mudahan ketika pencairan tahap kedua prosesnya tidak serumit, tidak sesusah tahap pertama, dan tidak perlu lagi ada aktivasi ya, tinggal proses pencairan saja. Itu terkait dengan bosnya Pak. Dan untuk kami juga mohon izin berbicara selaku pengelola emis, ya kami titip pesan semoga Bapak Ibu dalam updating data emis bisa melaksanakan tepat waktu tepat waktu tanpa menunggu detik-detik terakhir proses BAP. Karena sekali lagi proses perencanaan, proses penganggaran itu berawal dari data yang valid Pak, data yang bagus, data yang sesuai real dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Data Simsarpras diambil dari emis Mas ya, Simsarpras dari emis, dan insya Allah Simpatika juga akan mengambil data dari emis juga secara bertahap. Emis kita insya Allah berbeda dengan emis yang tahun-tahun sebelumnya, emis 4.0, dan alhamdulillah emis di Dirjen Direktorat Pendidikan Islam juga siap diadopsi atau juga sudah diadopsi oleh Direktorat Jenderal lainnya. Jadi kami sampaikan bahwa emis itu tidak hanya terkait dengan proses pendataan para Direktorat Pendidikan Islam Bapak Ibu. Jadi emis sesuai dengan KMA atau PMA di bulan Maret tahun 2022 itu sudah menyeluruh Pak. Artinya lembaga pendidikan yang ada di Direktorat Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu itu sudah emis namanya. Dan alhamdulillah yang sudah terintegrasi dalam emis itu di Direktorat Jenderal Kristen dan Katolik. Dan insya Allah juga di emis PD Portrait, emis Portrait juga akan memakai emis 4.0 atau 4. berapa lah. Artinya alhamdulillah persentase tahun ini BAP kita meskipun tidak 100% karena banyak lembaga yang insya Allah tutup ya Mas Arya, kita tutup tidak aktif. Karena tidak aktif kami akan SK-kan agar proses BAP atau pendataan emis di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu bisa 100%. Dompu titip pesan Pak Syardin, mungkin karena kesibukannya Bapak Azhari selaku PLT KTU ya, PLT KTU di beberapa aliyah negeri apa satu negeri Mandompu,
dan kekurang aktifan, mohon maaf saya sampaikan kekurang aktifan Bapak Asharudin membuka WA juga nih. Akhirnya proses ijob di Dopu tidak bisa kita akomodir untuk ijob tahun ini, tidak bisa kita akomodir untuk kita proses ke pusat. Kita pesan ke Bapak Kasihnya, begitu juga Pak Ketua Yayasan, mudah-mudahan bisa segera diperbaiki nih pendataan emis di provinsi di Kabupaten Dopu. Gimana Mbak ini? Ada yang ditambahkan? Tadi soalnya saya di ini Pak di samping. Pak, untuk menyampaikan bagaimana agar proses pendataan emis kita itu bisa berlangsung dengan baik dan sempurna, dan jangan dikurang-kurangi dan jangan dilebih-lebihkan. Nah itu Pak. Titip pesan lagi baru ketua tim juga jangan sampai salah berkas bosnya nih, biar kami juga enak cepat menyetujui. Bapak Ibu diperhatikan tanggal, nomornya, SPTJB, supaya jangan berulang kali kesalahan, termasuk kop ya Mbak ini ya. Karena kopnya mohon maaf, karena kop yang atas nama Kementerian Agama itu untuk madrasah negeri saja ya, masih 10 ya. Jadi Bapak Ibu, kami lihat misalnya di kemarin di surat tugas masih ada yang di atas kop, di paling atas Kementerian Agama RI, yang diganti lah Pak, cukup yayasannya ditulis di situ. Karena kami lihat kemarin ada beberapa, itu juga masukan dari kami. Ini tidak lain tidak bukan karena kami peduli kepada madrasah agar proses administrasi yang sudah tidak sesuai ya kita kembalikan pada regulasi yang ada. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 15 menit saya berbicara ya Pak ya. Berapa menit Pak saya live di situ? 21 menit saya live Pak, terima kasih. Itu ya gitu Pak. Jadi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hadir secara tepat waktu ketika bahasa sasaknya digeruh untuk hadir di aula. Alhamdulillah tepat waktu hadir, termasuk terutama ketika penutupan. Semoga apa yang dihasilkan. Titip pesan juga sebelum saya tutup Pak, dari admin PMP, mohon nanti langsung menghubungi Mas Anggir yang di depan pintu ini, 3 orang, Bapak Samsul Muhlisin, nomor absennya 177, 178 Bapak Abdul Aziz, ini sepertinya satu lembaga yang sama, 206 Bapak Mahmud Kubro. Silakan menghubungi Mas Anggir untuk admin PMP. Baik Bapak Ibu sekalian, kami sambung lagi. Tentunya kami harapkan Bapak Ibu bisa langsung mengimplementasikan apa yang diperoleh pada saat ini. Yang belum tuntas BKPA prosesnya di aplikasi dari pelita dari kemarin, dari hari pertama itu belum tuntas saya perhatikan dari kemarin Mas Ibnu, segera dituntaskan agar ketika proses pencairan di bank itu bisa langsung dicairkan dan langsung dieksekusi. Sekali lagi bagi pemanfaatan yang sudah jelas jumlahnya berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini, silahkan. Jangan sekali lagi melenceng dari yang Bapak Ibu sudah rencanakan. Itu harapan kami. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Koordinator, Ibu Koordinator, kita tutup kegiatan ini bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu juga kami harapkan menjadi pionir bagi lembaga lain yang belum tuntas NRRK-nya atau proses aplikasi NRRK. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa dapat menyalurkan, menyebarkan ilmu yang diperoleh sejak awal ketika BIMTEK TIN pembentukan TP ya, tim penjamin TPM, tim penjamin mutu, termasuk pengikutnya DMRK dan lain sebagainya bagi madrasah lain yang mungkin di seputaran KKM-nya, MI, MTS dan MA-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.